Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19, saat ini kita tetap harus patuhi protokol kesehatan ya demi kebaikan bersama. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema yaitu pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Setelah materi ini selesai, diharapkan kalian dapat menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis, dan manfaat dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Anak-anak, untuk selanjutnya silakan kalian absen terlebih dahulu. Anak-anak, hasil peternakan dan perikanan banyak sekali jenisnya. Di sini akan diuraikan jenis ikan, cumi-cumi, udang dan rumput laut, serta daging, termasuk juga telur dan susu yang umum dijumpai di Indonesia. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan payo, dan perairan laut. Ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar. Air tawar itu apa? Yaitu air sungai dan danau. Contoh ikan air tawar ya, antara lain yaitu 1 ikan lele, 2 ikan mas, kemudian ketiga ikan bawal. Contoh hasil pengolahan ikan lele apa? Yaitu berupa pecel lele. Pecel lele adalah salah satu hidangan khas Lamongan. Selain pecel lele apa? Ada abon lele, keripik kulit lele, lele asap. Ya, itu adalah contoh dari hasil pengolahan ikan lele. Kemudian contoh hasil pengolahan ikan mas apa contohnya? Yaitu adalah pepes ikan mas dan pesmol ikan mas. Kemudian ikan bawal. Contoh hasil pengolahan ikan bawal adalah bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Nah, tentunya kalian pengen tahu ya, apa sih manfaat ikan? Nah, ikan merupakan sumber protein bagi tubuh. Ya, kandungan gizi ikan itu ada omega 3, zat besi, serat, protein, kaya akan asam amino, vitamin A, D, B6, B12, yodium, selenium, seng, dan fluor. Berikutnya adalah ikan perairan payo dan ikan perairan laut. Ikan perairan payo adalah ikan yang hidupnya di perairan payo. Perairan payo merupakan percampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Ikan yang hidup di perairan payo adalah 1 ikan bandeng, 2 ikan kakap. Ikan bandeng. Hasil olahan ikan bandeng contohnya apa? Yaitu bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan cara dikukus atau direbus dengan tekanan tinggi, sehingga durinya menjadi lunak. Bandeng presto ini merupakan sering menjadi oleh-oleh khas kota Semarang ya. Kemudian yang kedua adalah ikan kakap. Ikan yang hidup di air payo. Yang berikutnya adalah ikan kakap. Ikan kakap itu ada kakap merah dan kakap putih ya. Nah, olahan hasil ikan kakap contohnya apa? Ternyata ikan kakap ini bisa dibuat menjadi olahan ikan frozen food. Artinya contohnya seperti otak-otak, some, kaki naga, dan nugget. Nah, kemudian adalah perairan ikan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidupnya di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut sangatlah banyak jenis dan ukurannya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kandungan gizi ikan laut pun sangatlah lengkap dan baik untuk kesehatan. Jenis-jenis ikan laut antara lain apa? Yaitu ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung, udang, ya. Kemudian cumi-cumi dan rumput laut. Berikutnya materi yang kita pelajari adalah udang. Udang adalah binatang yang hidup di perairan. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar. Apakah itu air tawar, air payo, atau air asin. Beberapa jenis udang yang dapat dimakan saat ini sudah banyak dibudidayakan, ya. Jenis-jenis udang itu antara lain adalah udang jerbung, udang flower, udang windu, udang cokong, udang rebon, dan lain-lain.
Nah, di situ adalah salah satu contoh jenis udang jerbung. Manfaat udang. Udang adalah sumber lemak omega 3 yang sangat besar. Banyak mengandung vitamin, mineral, protein, dan unsur-unsur lainnya yang tentunya sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Ya, seperti omega 3, protein, koper, vitamin B12, B3, vitamin B6, vitamin A, vitamin E, selenium, fosfor, yodium, dan asam patotenis. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah cumi-cumi. Cumi-cumi adalah kelompok hewan jenis moluska yang hidup di laut. Olahan yang berasal dari cumi-cumi antara lain adalah cumi-cumi panggang, cumi-cumi goreng tepung, cumi-cumi saus lada hitam, cumi-cumi sambal balado, dan dapat diolah juga menjadi olahan awetan atau setengah jadi, yaitu cumi-cumi asin dan kerupuk cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki 3 macam jenis, yaitu cumi-cumi sotong, cumi-cumi karang atau kadut, dan cumi-cumi blakutak. Ini, perhatikan anak-anak, ini ada gambar. Gambar apa ya? Gambar cumi-cumi apa? Ya, ini adalah salah satu contoh gambar cumi-cumi sotong. Cumi-cumi sangat kaya akan mineral dan nutrisi, yaitu protein, vitamin B, seng, yodium, dan omega 3, dan juga mengandung tembaga. Cumi-cumi memiliki manfaat antara lain sebagai berikut. Kandungan tinta dalam cumi-cumi baik untuk kesehatan tubuh, terutama dapat mengoptimalkan sel darah putih sehingga tubuh secara otomatis mampu mencegah kuman berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dalam tubuh. Tinta cumi-cumi juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tumor. Jadi kandungan gizi yang ada dalam cumi-cumi antara lain juga adalah tembaga, omega 3, dan mineral. Materi berikutnya adalah rumput laut. Rumput laut dikenal sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Kandungan rumput laut antara lain adalah mengandung vitamin K, kalsium, zat besi, serat alami, dan asam lemak omega 3. Anak-anak, kita lanjutkan ya jenis-jenis daging. Daging itu antara lain daging ayam ya. Daging ayam ini dibedakan menjadi 2. Daging ayam kampung dan daging ayam broiler. Kemudian daging berikutnya adalah daging sapi, daging kambing, dan lain-lain. Baiklah, berikutnya adalah jenis-jenis telur, meliputi telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur itik, telur puyuh. Dan sebelahnya adalah jenis-jenis susu. Susu meliputi susu sapi, susu kambing, dan lain-lain. Anak-anak, mari kita lanjutkan. Manfaat daging. Kandungan gizi yang terdapat pada daging segar dan manfaatnya antara lain 1 ya, daging itu kaya dengan vitamin B dan mineral sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Kemudian mengandung asam amino, zat besi, vitamin B, D, seng, dan omega 3. Berikutnya adalah manfaat telur. Berbagai jenis telur yang umum dikonsumsi masyarakat kaya akan protein dan juga mengandung vitamin, kalsium, fosfor, letisin, zat besi yang lebih mudah dicerna dan berasimilasi dalam tubuh. Kalori dan lemak. Telur mengandung 80% kalori karenanya dapat menambah berat badan. Tubuh tidak dapat menyimpan protein, karenanya harus selalu didapat oleh tubuh setiap hari dari makanan yang dikonsumsi manusia. Salah satunya didapat dari telur. Anak-anak, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah manfaat susu. Susu merupakan sumber kalsium dan protein dengan tingkat tinggi. Manfaat susu yang lain apa lagi? Yaitu 1, menunjang tumbuh kembang anak, menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kekuatan otot dan fungsi otak. Kandungan gizi yang ada dalam susu apa saja? Yaitu kalsium, potasium, yodium, zat besi, dan tirosin, magnesium, vitamin B2. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi ini, mudah-mudahan kalian dapat menemukan manfaatnya ya. Kemudian, terima kasih kalian sudah mengikuti materi ini dengan baik. Terus semangat ya, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan.
Mohon maaf apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.